2.200 lah Minimal. 2.000 ya minimal sekitar segitulah 2.200. Tapi maksimalnya itu bisa 20 juta juga kan? Sombong amat. Iya, kurang Bisa lebih juga kan? Alright, welcome back to my channel Budi Rahayu 645. My name is Budi and today I have guest from Jakarta actually. Jadi kita nih punya kedatangan tamu dari Jakarta. Dia kerja di kapal pesiar sebagai stateroom steward atau cabin steward. Ya, sudah malang melintang pengalamannya di bidang kapal pesiar ya, terutama perhotelan di bidang akomodasi. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel kita ini di sini, buat memajukan channel ini, oke, mari kita subscribe sama-sama bangun channel ini. Oke, dan juga jangan lupa tombol like, komennya juga di bawah. Jangan lupa jika notifikasinya dinyalakan dulu biar tidak ketinggalan video-video yang kita posting selanjutnya. Oke, kita kedatangan Kang David nih. Halo Kang David, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mantap nih. Ya. Jadi dulu ceritanya waktu 2015 ya, 2015. Waktu gua ini masih kerja sebagai dishwasher, jadi nge-DJ. Nah, Kang David ini udah stateroom steward loh, sudah cabin steward. Jadi emang dia sudah pengalaman yang lebih mendalam lagi di bidang kapal pesiar lah, terutama di bidang akomodasi. Ya. Oke, jadi kita nih mau sharing-sharing nih Kang David nih tentang pengalaman pekerjaan Kang David sebagai apa sekarang cabin steward ya, cabin steward juga, terus pengalaman pekerjaannya dan sedikit-sedikit tentang informasi potensi income juga. Oh, ya. Karena ujungnya kan di situ juga kan, ujungnya duit deh. Iya, benar. Ya, halo guys. Jadi pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat Kang Budi Rahayu 645 ya. Iya, channelnya. Yang udah saya diundang nih ya kan. Jadi kayak tamu spesial ya. Emang spesial ini. Oh ya. Jadi makasih udah diundang ke acaranya. Terus perkenalin nama gue David ya. Gue bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar Princess Cruise Line. Terus sudah sekitar kurang lebih ya, masih baru sih sekitar 10 kontrak ya, kayak gitu. 10 kontrak. Iya. 10 tahun berarti. 10 tahun ya. Karena masih ada yang lebih senior, banyak, lebih banyak. Jadi ya masih belajar juga sih, belum terlalu pasif banget. Sombong amat. Merendah banget ya. Kebetulan channel ini kita bangun khusus tentang kapal pesiar untuk saat ini ya, belum merambah ke yang lainnya. Nah, kebetulan ada yang nanya tentang pekerjaan di akomodasi. Oke. Nah, untuk di perusahaan kita ini, jadi jenjang karirnya seperti apa sih? Dari mulai step awalnya seperti apa, terus naik karirnya terus kemana dan kemana? Oh gitu ya. Coba sedikit diinformasikan lah. Oh iya. Pertama adalah kalau kalian nge-apply biasanya akan ditaruh di posisi utility cleaner gitu ya, itu bisa dibilang paling low level ya. Itu terus kemudian ada accommodation attendant, AKAT. Terus kemudian nanti next levelnya adalah cabin steward atau stateroom steward. Setelah itu nanti kalau kalian qualify, kalian bisa posisi sebagai supervisor. Setelah supervisor, qualify lagi, mungkin kalian bisa nanti sebagai senior supervisor. Ya, habis itu nanti jelas eksekutif manager, seperti itu Kang. Jadi kalau misalnya untuk job disk-nya juga sekalian Kang? Ya sekalian, jadi pekerjaannya apa sih? Contoh untuk pertama UTCL atau utility cleaner yang dikerjakan apa saja? Iya. Jadi kalau untuk posisi yang level paling bawah itu UTCL, utility cleaner, itu in charge-nya di crew area. Terus kerjanya apa aja? Ya secara garis besar mungkin keep clean, jaga kebersihan di daerah crew area, seperti ya brooming, terus mopping, dusting, seperti itu. Terus juga yang lebih important adalah seperti kayak sanitasi ya, handrail dengan Virox ya. Terus nanti ada yang namanya luggage ya. Jadi seperti kayak passenger disembark atau passenger embark, biasanya mereka juga melakukan yang namanya luggage ya. Terus biasanya kalau UTCL itu mendapat kesempatan seperti officer steward gitu. Officer steward itu seperti yang ngebersihin kamar-kamar officer kan. Officernya. Ya, jadi yang balok 1, 2, 3 bahkan sampai 4 pun ya itu bagian dari kru area cleaner ya, kayak gitu. Terus nanti itu biasanya dirotasi, mungkin setelah
3 bulan, 4 bulan gitu. Nanti itu semua tergantung dari kondisi sama supervisor kru areanya sendiri karena mereka yang menentukan. Kayak gitu. Terus kalau untuk di akad ya, akomodasi attendant, nah itu dia kerjanya hampir sama, cuman ini lebih bekerja ke passenger area gitu. Nanti ada akad yang di dalam, kita nyebutnya kayak di lounges area gitu ya. Nah, nanti ada akad yang di luar seperti kayak pool boy, jadi yang take care buat di open deck gitu ya. Jadi kerjanya hampir sama ya, kita take care tentang cleanliness, terus sanitasi, terus kita kasih service ya seperti ya prepare seperti kurang lebihnya hampir sama deh gitu. Terus yang berikutnya ketiga adalah cabin steward atau stateroom steward. Nah ini biasanya guest contact secara langsung ya gitu, karena kita take care kamarnya, terus kita service, kita bersihkan, terus kita sanitasi, dan kita juga butuh yang namanya berinteraksi dengan guest, karena biasanya kan kalau di sini tuh kalau passenger bagus ya kita dapat tipsnya juga bagus karena interaksi dengan guest. Tapi ya nggak jaminan, tapi setidaknya kita sudah mencoba lah. Kayak gitu. Terus next levelnya adalah supervisor. Jadi kalau kalian qualified nanti bisa menjadi accommodation atau housekeeping supervisor. Ya job disk-nya ya layaknya seperti supervisor. Nanti setelah itu ada seperti kayak senior supervisor. Setelah itu nanti ada next levelnya, ada high levelnya adalah accommodation manager. Seperti itu kan. Mantap. Gitu. Terus kalau mau income-nya juga kan kalian? Rata-rata berapa ke berapa? Kalau misalkan di UTCL rata-rata misalkan kurang lebih sekitar 700 sampai mungkin 8,5 lah ya, kurang lebih ya gitu. Jadi 10 jutaan juga ya? Iya, kurang juga lebih masuk lah. Bisa 10 jutaan ya? Iya, kurang lebih. Kalau di akad sendiri gimana kalau di akad? Kalau di akad kurang lebih ya sekitar 9 sampai 1000 atau 1100 lah, kurang lebihnya gitu ya. Terus kalau untuk di cabin steward kurang lebihnya ya sekitar 2.200 lah minimal. 2000 ya minimal sekitar segitulah 2.200. Tapi maksimalnya itu bisa 20 juta juga kan? Iya, kurang lebih. Bisa lebih juga. Tapi ingat guys, tapi ingat kalau di akomodasi terutama untuk accommodation attendant sama utility cleaner biasanya mereka selalu mencari part time atau side job. Gitu, karena ya lumayan kan bisa nambah income, setidaknya buat beli atau jajan atau sesuatu nggak usah pakai ngeluarin dari gaji kan. Iya. Biasanya sih kayak gitu, banyak yang jelas banyak part time kok nantinya. Kalian bisa tahu nanti, bisa dapat informasi nanti pas di sananya kayak gitu. Oke, sip. Terus untuk laundry sendiri, untuk departemen laundry itu masuk akomodasi juga? Oh iya, kalau laundry itu termasuk salah satu in accommodation department juga ya, nanti di sana ada chief laundry, nanti ada bagian washer, ada bagian dryer, ada bagian untuk yang dirty linennya gitu. Itu termasuk salah satu bagian dari laundry accommodation department. Ya, terus kalau untuk gajinya average-nya ya kurang lebih hampir sama seperti UTCL, antara 700 sampai 850 lah. Tapi side job-nya banyak. Side job-nya jelas kalau laundry ya lumayan banyak ya. Biasanya ya seperti bisa bersih-bersih side job-nya rata-rata bisa, kadang-kadang bisa lebih daripada gajinya kan? Iya kan? Yang jelas kayak gitu. Yang penting kalau fisik masih sehat, waktu masih banyak, ya kenapa enggak gitu. Yang jelas main job kalian harus selesai dulu. Jadwal kalian juga harus selesai. Jadi itu dilakukan di luar dari jam kerja biar tidak melanggar peraturan. Iya, gitu guys. Mantap. Oke, jadi kita sudah dapat nih informasi dari Kang David tentang pekerjaan di akomodasi departemen ya. Jadi yang pertama yang garis besar lah gitu. Yang garis besarnya kita ada yang paling pertama di entry level itu ada utility cleaner. Oke, yang kedua itu ada accommodation attendants. Yang ketiga itu cabin steward. Baru next step-nya ke level management, ya kan? Nah, kita pengen tahu nih Kang David. Kang David basicnya sendiri Kang David itu backgroundnya itu seperti apa sih? Kok bisa kerja di kapal pesiar? Oh gitu. Ya, seperti apa? Gimana? Ya, jadi pengalamannya background saya memang pendidikan saya dari sekolah pariwisata, gitu ya. Terus saya ngambil diploma 1, waktu itu saya ngambil di Jakarta, Sahid ya. Terus Sahid ya. Kalau di Sahid ya. Ya, terus habis itu ya sempet dewe-dewe lah di hotel gitu ya di Jakarta. Terus habis itu ada temen posting di sosial media
foto-foto di luar negeri gitu kan. Betul, dari situlah saya wah enak juga gitu ya jalan-jalan gitu kan, karena ya memang saya belum pernah gitu kan, nggak tahu sama sekali, bahkan ya jujur pertama kali naik pesawat ya ketika join di kapal pesiar. Jadi belum pernah naik pesawat dulu. Terus ya udah akhirnya dari situlah saya cari informasi, terus kebetulan kampus saya bekerja sama dengan agensi kapal pesiar, ya dari situlah kita di hire. Dan pengalaman saya dulu mulai awal kerja di kapal pesiar adalah tahun 2007, Kang. 2007? Iya, jadi 2007 itu ya karena dulu sistemnya masih kerja sama kampus, jadi gaji saya masih gaji kayak training gitulah, Kang. Jadi bisa dibilang saya ya mulai merintis dari bawah lah kayak gitu. Ya alhamdulillah karena fokus gitu, terus tetap berusaha, terus ya alhamdulillah akhirnya sampai sekarang bisa. Ini potensi penghasilannya puluhan juta loh. Jangan salah. Wah, besar loh cabin steward, bisa lah ditanyain kepada semua orang yang kerja di cabin steward itu juga sama nih sebenarnya. Saya kan dulu tukang cuci piring dulu. Itu dulu ya. Oke, well, suka duka atau kesan-kesannya kerja di kapal pesiar nih. Enaknya seperti apa nih benefitnya? Terus yang kedua, ya nggak enaknya seperti apa? Bolehlah kita curahkan lah. Untuk di posisi hotel seperti kita ini dining atau galley atau akomodasi, kita bekerja memang long hours ya. Ya bisa kurang lebih sekitar antara 11 atau sampai 12 jam atau kadang ya 13 jam juga kadang ya, tergantung kondisinya. Terus yang kedua adalah memang kita kerjanya jauh dari keluarga, jadi memang homesick kadang ya, kangen sama keluarga itu udah kadang tuh udah pasti kan. Ya, terus yang ketiga adalah ya memang sangat capek guys gitu. Memang lumayan karena kita kerja di hotel memang agak-agak capek sih. Terus yang keempat adalah ya kadang ya dimarah-marahin, diomelin, dapat tekanan gitu ya. Jadi ya itu udah kayak apa ya? Udah kayak sehari-hari. Sehari-hari itu ya. Tapi jangan khawatir. Justru dengan kayak gitu kita dilatih ya secara mental, kita dilatih secara nggak sadar, fisik kita lebih jadi disiplin ya. Terus mental juga jadi lebih kuat lagi. Ya sebenarnya kalau kita sudah bisa tahu celah dan tahu job desk kita dengan baik pun semuanya sih akan survive, akan aman kok sebenarnya gitu. Cuman ya mungkin awal-awal biasanya kalau untuk yang first timer ya Kang ya, agak-agak adjusting gitu, agak-agak adaptasi. Nah itu ya saran saya mungkin harus ikutin aja instruksi dari atasan, supervisor ya. Terus banyak tanya sama teman-teman sekerja tentang seputar kerjaan kita, seputar tentang aktivitas kita di kapal juga, jadi kita tahu gitu, jadi kita bisa beradaptasi kayak gitu. Siap, mantap. Terus yang berikutnya nih Kang ya, apa nih? Suka ya? Sukanya, sukanya. Ya sukanya yang pertama memang bisa jalan-jalan gitu kan, bisa foto-foto sana sini, walaupun kadang short break ya, tapi setidaknya kita bisa tahu lah, oh ini Australia, ini New Zealand gitu kan, oh ini Asia gitu, itu enak. Terus yang berikutnya adalah income-nya Kang, bisa dibilang kita lebih lah gitu ya. Benar. Terus kita bisa saving ya, terus ya bisa dibilang gajinya juga dolar, jadi ya lumayan lah pokoknya. Terus yang berikutnya adalah bisa banyak teman gitu, karena di kapal kan tahu sendiri kan kita teman banyak gitu kan ya, bukan dari Indonesia aja, dari ya pokoknya hampir seluruh di dunia ini ada di situ, nggak semuanya tapi hampir lah kurang lebihnya di sana. Terus ya pengalaman gitu, jadi kita punya sedikit pengalaman lah setidaknya dibandingin kita yang kerja di darat, kurang lebihnya seperti kayak gitu sih, kayak gitu Kang. Wow, mantap. Ya. Oke, jadi buat kalian nih yang pengen kepoin juga Kang David, dia juga punya YouTube channel nih. Kebetulan YouTube dia udah mulai melezit juga sih tentang kapal pesiar ini. Jadi cek juga, nanti gue cantumin linknya di bawah ini, David Bond 85 ya. David Bond 85. Dan terus juga Instagramnya sama Facebook juga ada kan? Ada. Nanti sekalian juga Facebook sama Instagram gue cantumin juga di link di bawah ini. Oke, Kang David. Well, now go back to little bit in English. Yeah. Because somehow
on my YouTube channel, I always like talk in English on some part of my video. Not everything, because I understand that it's difficult to speak English like properly, and especially we practicing. It's not our first language, the English, right? So the English our okay, on board we speaking everything in English 100%, but back home our first language is Indonesian. So back to the story. So maybe you have like some tips or trick for our viewers, okay, for our subscribers who watch this video, okay. So maybe you have like some advice. You can share the information, advice for who want to like apply the job or whatever you can say. Please. In English nih Kang? Yes, it's in English, everything in English. Campur-campur bahasa Indonesia, Sunda gitu. Jadi I'm so sorry, is my English not really friendly, so I just. No, it's really good English. Come on. Still learning guys. Speak properly. Jadi my tips and my suggestion for all new joiner will apply job on board. The first thing is that you have to know what the job that you like to apply, the number one, and then after that try to find out more the job description, and then if you already have, and then try to get training when you back home, because that's very important when you apply. If you already has a training certificate, that's more easy for you. And then after that, after process the interview complete, done, and then process the document. Also that you have to complete your document. Maybe some countries they have different Siemens book, passport, visa, medical checkup. Try to complete all the document, and then after that you get scheduled, and then you join on board. Then that your life start to begin. Ship's life. Ship's life. They call it ship's life. And then when you first time on board, for sure, it's gonna be very busy, especially for the first timer, because they have a lot of training, they have a lot of like safety training. That's very important that you have to attend, because that's for your safety during you stay on board. And then after that, after like 2 weeks, 3 weeks, you get familiarized about the ship, and then you know already about the your job, your duties, your time. And then after that, try to get more information about the ship. Where do you stay? Because that's very important also. If you don't know, you can ask your colleague or your supervisor, and then ask the advice what I have to do in the right way. And then after that, you're gonna follow like the routine there, and then you're gonna enjoy the ship life. They call ship life kind. Ship's life. But sometimes ship's life is shit life. Because totally for me, is quite different. Exactly. When you work on board and you work on land, it's totally different. You're gonna feel it later on when you already work on board. So you're gonna follow the time by time, months, and then you're gonna for sure you're gonna survive. You're gonna enjoy it for sure. And then after that, you finish your contract. Then that's it. Enjoy, bring some dollars. Exactly, right. If you made it, for sure you can make it as well. For sure. I think that's it. That's it. That's my all tips. good. Very simple. Thank and then you so much. Okay, well guys, one more time, for those of you guys who hasn't been subscribed my channel, you can subscribe my channel. And also my friend David Bond 85, I'm gonna put also his channel on my link below, so you can also subscribe his channel. Also the Instagram, I'm gonna put also his Instagram in the link below. Right, I think it's enough for me. Thank you so much, Kang David. Terima kasih banyak Sama-sama. Aduh, sukses selalu nih Kang Budi. Nanti di lain kesempatan kita bisa kolaborasi lagi ya. Sure. Alright guys, thank you for watching, and until the next time, see you, bye bye. Aduh.